Perkenalkan, nama saya Hasina Midayati Kenjam SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Sekayam, mengampu mata pelajaran matematika. Saya kuliah di Universitas Tanjung Pura Pontianak, nomor induk mahasiswa F4321231068. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Bu. Berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Baik. Sebelum kita memulai, Ibu mau mengecek dulu perlengkapan kalian. Alat tulisnya sudah ada semua belum? Dikeluarkan dulu bukunya, pen, LKS, dikeluarkan semua. Lihat sampah-sampah, kalau yang ada sampahnya di ini tolong dibuang dulu. Sampah-sampahnya. Pakaiannya dirapikan. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang yang pertama kaidah pencacahan, kemudian aturan penjumlahan, dan aturan perkalian. Kaidah pencacahan itu adalah bab ketiganya, subpokok bahasannya itu adalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan melihat apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dapat mendeskripsikan kaidah pencacahan dengan benar setelah menyimak pendalaman materi dan contoh soal. Kemudian yang kedua, dapat menyelesaikan masalah menggunakan aturan penjumlahan dengan benar setelah mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan aturan perkalian dengan benar setelah mengerjakan soal uji kompetensi. Jumpa di sesi cerita tim ketertiban. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika dengan harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Kegiatan kita pada hari ini, kita berdiskusi sekitar 30 menit. Kemudian kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Selama diskusi, Ibu juga akan menilai keaktifan kalian, kerjasamanya, disiplin, tanggung jawab, berpikir kritis, ada penilaian keterampilannya juga, penilaian motivasi belajar kalian juga. Ibu menyajikan suatu pertanyaan untuk mereview materi yang sudah kalian pelajari di SMP dulu. Nah, karena di kelas 10 dan 11 itu tidak ada kalian pelajari ini sudah kalian pelajari di SMP dulu mengenai aturan perkalian.
Nah, di sini Ibu menyajikan soal Bu Meta berencana membeli 12 lusin piring berwarna putih polos untuk usaha cateringnya. Lalu ia membeli lagi 8 lusin dengan jenis yang sama dan pada toko yang sama. Berapa jumlah piring yang dimiliki Bu Meta sekarang? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa sebutkan namanya? Perkenalkan, nama saya dengan Damora Eka Puanti. Jawabannya adalah 240. 240 itu bagaimana cara kamu menghitungnya? Karena pertama kali kan Bu Meta berencana membeli 12 lusin piring. Ya. 12 lusin piring, satu lusinnya kan 12, Bu. Jadi 12 dikali 12, 144. Ya. Kemudian rencana kedua, Ibu baru membeli 8 lusin. Ya. 8 lusin kemudian dikali dengan 12, yaitu satu lusinnya adalah 12. Jadi 96. Jadi 144 ditambah dengan 96 adalah 240. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dengan untuk Maura. Ya, terima kasih. Ada yang tahu manfaat dari mempelajari materi kaidah pencacahan ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan namanya dulu. Nama saya Liana Simbolon. Menurut saya manfaat mempelajari materi kaidah pencacahan ini yaitu menentukan banyaknya susunan kepengurusan OSIS dan juga menentukan panitia di sebuah kegiatan. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Apa lagi manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat dari kaidah pencacahan ini? Ada yang pernah melihat nomor polisi kendaraan? Pernah? Nah, di kendaraan kalian, di motor maupun di mobil, itu pasti ada nomor polisinya. Tahukah kalian berapa banyak kode kendaraan bermotor di daerah kalian? Tidak tahu. Kemudian bagaimana cara menghitung kode kendaraannya? Apakah ada yang tahu? Tidak tahu. Nanti di sini di kaidah pencacahan ini akan kita pelajari bagaimana cara menentukan berapa banyak kode kendaraan bermotor, kemudian cara menghitung banyaknya kode itu akan kalian terapkan di materi ini. Menghadap ke sini semuanya. Mungkin kalau ada yang terlalu digeser dulu dari biar tidak terlalu berhimpit dengan teman. Sudah siap semua? Oke, perhatikan baik-baik, ikut gerakannya. Sabina Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Mau ikut ya Ibu? Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 guli. Doni memiliki 4 baju yang berbeda warna, yaitu coklat, motif kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Dia juga mempunyai 3 celana panjang yang warnanya berbeda, yaitu coklat, biru, dan hitam, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, silakan perhatikan dulu gambarnya. Tentukan banyaknya setelan baju dan celana yang berbeda yang dapat digunakan Faisal. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan berdiri dulu. Siapa namanya? Nama saya Angelina Goretti. Ya. Menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Jadi diketahui Doni memiliki baju yang berbeda warna Ya. dan 3 celana panjang. Pertanyaannya tentukan banyaknya setelan baju dan celana yang berbeda yang dapat digunakan Faisal. Ya. Jadi banyaknya baju dikali dengan banyaknya celana, yaitu 4 dikali 3
12. Jadi banyaknya setelan baju dan celana yang ditentukan Faisal adalah 12. 12. Ada lagi yang bisa menjawab selain Goreti? Tidak ada? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Angelina Goreti. Baik, pertanyaannya sudah benar ya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada permasalahan. Permasalahan ini ada 3, Ibu sajikan ya. Ini masalah 1. Kalian bisa lihat di LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan untuk setiap kelompoknya masing-masing. Kemudian masalah 2. Ini masalah 3. Nah, nanti kalian bisa duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Apakah sudah sesuai kelompok kalian duduk? Nah, silakan duduk berdekatan, yang satu kelompok. Nah, yang itu juga. Ya, kelompok 3. Nah, untuk masalah 1 dibahas oleh kelompok 1, masalah 2 dibahas oleh kelompok 2, dan masalah 3 dibahas oleh kelompok 3. Masing-masing dari perwakilan kelompok, kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Silakan, dari kelompok mana yang duluan maju ini? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Nah, silakan yang perwakilan kelompok 1, siapa yang mau maju? Baiklah, selamat siang teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kaidah pencacahan aturan penjumlahan. Di sini terdapat anggota kelompok yaitu Ayudia Elawati, Angelina Goreti, saya sendiri, Denanda Maura, Gagah Riyandi, dan Natalia Yukren. Baiklah, kita langsung masuk ke permasalahan. Permasalahannya adalah Tisa hendak mendengarkan lagu terdiri dari 3 lagu irama pop, 4 lagu irama rock, 2 lagu irama dangdut. Pertanyaannya, berapa cara ia dapat memilih lagu yang akan didengar di HP? Karena mendengarkan lagu tidak bisa dilakukan dengan 3 irama sekaligus dalam waktu yang bersamaan, maka dapat kita simpulkan pengerjaan masalah 1 menggunakan aturan penjumlahan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, siapa yang mau bertanya? Ya, silahkan. Dari kelompok 2. Yang Ya. saya tanyakan, apakah ada cara lain selain menjumlahkannya? Apakah ada cara lain selain menjumlahkannya? Menurut saya, tidak ada. Karena aturan penjumlahan itu berlaku untuk kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Itu dia. Ada lagi dari kelompok 1 yang ingin menambahkan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua,
itu dibahas oleh kelompok 2. Untuk perwakilan kelompok 2, Ibu persilahkan maju ke depan untuk mempresentasikan materi diskusinya. Selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Berikut nama-nama kelompok 2. Oke. Langsung saja. Permasalahan 2. Masalah 2. Puput mencari buku tentang matematika, fisika, biologi di perpustakaan sekolah. Puput menemukan beberapa macam buku dari jenis buku yang dibutuhkan. Pertanyaannya, Puput hanya boleh meminjam 2 buku dan 1 buku untuk setiap jenis yang diinginkannya. Banyak pilihan variasi buku yang dapat dipinjam Puput, ada berapa? Kesimpulannya, dari pembahasan soal di atas, maka dapat disimpulkan setelah dicari menggunakan cara perkalian, maka untuk menentukan keseluruhan buku yang dipinjam, maka kita menggunakan aturan perkalian. Oke? Jika ada yang kurang, silakan bertanya. Ya, silakan siapa yang ingin bertanya kalau ada yang kurang jelas. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Gagarin Diano dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah apakah bisa menjumlahkannya dengan rumus penjumlahan? Apakah bisa? Untuk kejadian yang mana? Untuk kejadian yang sedang dibahas. Kejadian 1, 2, 3. Karena nanti kejadian 2. Baik, silakan. Oke, perlu kita ketahui aturan perkalian dan aturan penjumlahan berbeda. Nah, aturan penjumlahan itu tidak bisa secara bersamaan. Sedangkan aturan perkalian bisa secara bersamaan. Nah, di sini Puput hanya boleh meminjam 2 buku, jadi secara bersamaan meminjam bukunya. Jadi kita menggunakan aturan perkalian. Oke, baik. Oke, itu saja. Terima kasih Gagah dan Yabes. Sekian dari kami dan saya sebagai wakil dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Selamat siang teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang kaidah pencacahan dan aturan perkalian dari kelompok 3. Ada 2 rute, kotak R ke L ada 2 rute. Yang ditanya banyak alternatif jalan yang dapat dipilih. Cara penyelesaiannya ialah banyak cara dari K sampai L lewat P dan Q. Ialah 4 kali 1 kali 3 yaitu 12 dan K sampai L lewat P dan R yaitu 4 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Jadi banyak alternatif jalan yang dapat dipilih adalah 12 tambah 16 sama dengan 28 alternatif. Terima kasih, sekian dari kelompok 3. Baik, tepuk tangan dulu untuk Imam yang telah menyampaikan hasil diskusinya pada kelompok 3. Apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Membuat kalian tertarik saat belajar tadi? Ya, silakan siapa yang mau jawab? Ya, silakan sebutkan namanya siapa? Baiklah, perkenalkan nama saya Natalia Ukraine. Saya akan menjawab hal yang membuat saya tertarik dalam belajar tadi adalah ketika Ibu menjelaskan metode pembelajaran, Ibu menjelaskan secara rinci sehingga mudah dipahami. Dan tadi juga ada dari 2 kelompok yang menjelaskan juga secara rinci sehingga kami mudah memahaminya. Tadi juga ada ice breaking sehingga saat pembelajaran tidak terasa jenuh atau bosan. Ya, Bu. Oke, itu saja. Oke, baik, tepuk tangan untuk Ukraine. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk mewakili ya, tapi nanti di soal itu ada kertas Ibu bagikan, kalian jawab sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing.
Untuk pertanyaan kedua, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Mengapa itu penting? Baik, nama saya Berta Tasya Lorenza. Saya akan menjawab. Materi yang terpenting saya pelajari hari ini adalah saya bisa mengetahui lebih dalam lagi aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Terima kasih. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk Berta. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kalian telah memahami materi yang dipelajari tadi? Yang ke-10, pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Saya Hairul Aditya, ingin menanggapi pertanyaan nomor 10. Cara saya menunjukkan bahwa saya memahami materi yang dipelajari tadi yaitu dengan menyimak apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dan ibu guru. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk teman kita Adit. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan refleksi, Ibu telah menyiapkan ada 2 soal untuk kalian kerjakan. Nah, silakan kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi di kertas yang sudah Ibu bagikan. Kerjakan di belakangnya. Silakan. Ya, kerjakan masing-masing secara mandiri. Baik, setelah kalian mengerjakan soal tadi, untuk akhir pembelajaran ini, baiklah kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Tadi kita sudah membahas materi dari bab 3 itu tentang kaidah pencacahan. Subpokok bahasannya adalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Apa yang bisa kalian simpulkan dari aturan perkalian dulu? Ya, silakan. Aturan perkalian. Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang aturan perkalian. Aturan perkalian ini tentang mengalihkan atau menggandakan banyaknya kemungkinan cara yang dapat dipilih dari satu kejadian bersamaan. Jadi, apabila kemungkinan memilih dari satu unsur pertama, yaitu M, dan kemungkinan memilih dari unsur kedua adalah N, maka banyaknya kemungkinan cara memilih adalah M dikali dengan N. Sekian. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Ukraine. Selanjutnya, kesimpulan tentang aturan penjumlahan. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan menyimpulkan. Baik, perkenalkan, nama saya Gagah Riandianom, saya dari kelompok 1. Baik, kaidah penjumlahan menganut prinsip umum bahwa keseluruhan sama dengan jumlah dari bagian-bagiannya. Secara umum, kaidah penjumlahan dijelaskan sebagai berikut. Jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara, dan kedua jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara simultan. Maka banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut adalah M ditambah N cara. Oke. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Ya, baik. Terima kasih atas kesimpulannya, Gaga. Jadi Ibu pertegas lagi ya. Untuk aturan penjumlahan itu biasa digunakan apabila rumus penjumlahan digunakan apabila satu kejadian itu tidak bisa sekaligus terjadi untuk aturan penjumlahan. Kemudian untuk aturan perkalian itu bisa terjadi secara bersama-sama. Kalau dalam himpunan itu, kalau pada aturan penjumlahan itu tidak beririsan kejadiannya, kalau pada aturan perkalian itu beririsan. Nah, jadi itu kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya di halaman berapa? Coba buka. Ya, kita buka halaman 74.
Itu silahkan kalian pelajari, nanti materinya tentang permutasi dan kombinasi. Silahkan dilihat pada saat kapan rumus permutasi digunakan dan pada saat kapan rumus kombinasi digunakan. Dibaca dulu di rumah, cari-cari di literatur maupun di gadget kalian ya. Tadi kita sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Alangkah baiknya sekarang kita tutup kegiatan kita juga dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Ibu ucapkan selamat siang. Siang, Bu.